Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 13 Agustus pukul 15:39. Gua mau bahas saham Bayu. Jadi Bayu ini waktu tahun 2019 ya guys, dia mendapatkan revenue 2,4 triliun. Di tahun 2024 sudah 5 tahun berjalan, revenue-nya berpotensi mengalami eh, mencapai nilai yang sama seperti tahun 2019 sebelum pandemi, di mana waktu itu ya jumlah wisatawan banyak. Karena kalau misalkan kita membahas Bayu, kita harus melihat jumlah wisatawan juga. Karena ini bisa menjadi salah satu faktor, ini bisa menjadi salah satu tolak ukur. Tolak ukur atau tolak ukur ya? Tolak ukur untuk melihat kinerja Bayu, walaupun sebenarnya bukan cuma ini doang ya. Nah, kalau kita lihat sejak bulan April sampai bulan Juni ini guys, ini kan berarti kuartal 2. Memang ada peningkatan. Ini dari bulan Januari, Maret, April ya. Ini bulan eh Januari, Februari, Maret. Ini bulan April, Mei, dan Juni. Ada jumlah peningkatan, terutama di 2 bulan terakhir, yakni bulan Mei dan bulan Juni, itu jumlah wisatawan mancanegara mencapai 1.100.000. Tahun 2019 itu bisa sampai di angka kalau gua nggak salah 15 juta atau sampai 20 juta gitu. Kalau gua nggak salah, coba ntar dulu cek lagi. Nah, revenue-nya bisa nih didapatkan 2,4 triliun. Ya, cuman laba bersihnya bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena memang ada perbaikan dari Bayu ini di sisi gross profit margin dan net profit margin. Gross profit marginnya Bayu sekarang udah di angka 7%. Dulu di tahun 2019 cuman di angka 5%. Net profit marginnya pun sama, hampir menyentuh angka 4%. Sebenarnya ini bukan angka yang istimewa ya, karena memang bisnis dari Bayu ini sendiri, biasanya bisnis tiketing, bisnis pariwisata, itu net profit marginnya kecil. Coba lu yang pengusaha travel biasanya tahu akan hal ini. Itu bisnis, termasuk bisnis yang risikonya gede, terutama karena ada kenaikan dan penurunan US dollar, tapi untungnya nggak terlalu besar. Itu biasanya travel seperti itu, travel haji, travel umroh, dan sebagainya. Cuman balik lagi ke Bayu. Sekarang net profit marginnya hampir 4%. Tahun 2019 dulu net profit marginnya cuma 1%, guys. Jadi sebenarnya sudah ada perbaikan dari Bayu ini. Nah, sekarang gini, kenapa ada perubahan dari Bayu? Iya kan, ada perubahan dari Bayu, ada perbaikan kinerja dari Bayu, tapi sahamnya sepertinya nggak kemana-mana. Kalau dibandingkan dari Maret, ya segini-segini aja, 1.365. Padahal kita lihat, sampai di tahun 2024, bulan Juni, ya berdasarkan data ini, dan seterusnya, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, jumlahnya ini bisa berpotensi terus meningkat, dan bisa berpotensi menyamai tahun 2019. Karena kenapa? Ya karena pertama, dia memang tidak liquid guys, ya. Tidak liquid, dan hal ini kurang menarik banyak pelaku pasar modal. Selain ya cuman karena si Bayu ini dividennya rutin. Yang kedua, itu yang pertama, dia kurang liquid. Kalau gue melihatnya seperti itu. Yang kedua, sekarang US dollar memang sedang mengalami tren pelemahan terhadap rupiah. Waktu tahun 2024 kuartal 2, berarti kan dimulai dari bulan April, ini trennya menguat sampai akhirnya menyentuh angka 16.000. Ya. Kemudian setelah tahun 2024 kuartal 2, ya, sekarang sudah kembali lagi ke 15.800. Kelihatannya kecil guys, tapi ini mempengaruhi potensi jumlah wisatawan yang ada di Indonesia. Karena gini, perusahaan dan industri pariwisata adalah salah satu industri yang agak concern soal hal ini nih guys. Kalau misalkan lo pemegang saham tambang batu bara ya, apalagi perusahaan yang ekspor, pasti concern soal hal itu. Akan perhatian terhadap kenaikan dan penurunan US dollar. Kalau US dollarnya meningkat, ya, US dollarnya naik dan tinggi, rupiahnya melemah, itu biasanya akan menguntungkan eksportir. Apalagi kalau perusahaannya banyak mengekspor batu bara ke negara-negara lain. Ya, porsi ekspornya lebih besar. Kalau misalkan rupiahnya menguat, ya itu juga bisa menjadi kerugian bagi eksportir, gitu loh. Jadi nggak melulu kenaikan dolar, pelemahan rupiah itu berakibat buruk. Ya, ada juga yang diuntungkan.
Termasuk salah satunya industri pariwisata ini. Sekarang sudah di angka 15.800. Ininya meningkat, ya, ininya meningkat. Tapi US dollarnya saat ini sedang melemah terhadap rupiah. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa karena yaitu di luar kuasa gua pribadi. Cuman yang gua mau kasih tahu gini guys, alasan kenapa perusahaan ini sebenarnya belum diapresiasi pasar selain karena tidak liquid dan banyak investor gue yakin yang melihat hal ini. Kemudian begini, kalau misalkan kita lihat dari potensi EPS, lu kalau lihat RTI ya, lu akan dapat angka 290. Bisa nggak itu tercapai? Bisa guys. Kalau gua ya ngelihatnya sebenarnya bisa, harusnya bisa. Karena sekarang udah mencatatkan EPS 145 kan. Harusnya 280 bisa. Dan kalau misalkan 280 atau enggak 290 nih guys. Kemudian dia membagikan dividen payout ratio 30%. Berarti kan potensi yang dibagikan ada di angka 87 nih. Dia dapat 280. Kemudian membagikan dividen payout ratio 30%. Ingat 30% ini kemungkinan terburuk ya, karena dividen payout ratio Bayu biasanya ada di angka 40%, 37%. Jadi range 30 sampai 50%. Sekarang kita ambil situasi yang pesimis. Jangan yang optimis dulu. Dividen payout ratio-nya 30%. Berarti kalau misalkan EPS dia adalah 280, kelihatan nih guys ya. Potensi dividen share yang bisa dibagikan adalah di angka 87. Iya dong. Kalau misalkan ada di angka 87 dibandingkan dengan harga sekarang 1.365, berarti potensi dividen yield-nya yang dibagikan adalah 6,3%. Itu andai EPS-nya 280 di tahun 2024. Dan sebenarnya gue yakin, optimis bisa seperti itu. Cuman begini, direktur dari Bayu itu sendiri ya menyampaikan, Kusuwan Ditamin menyampaikan bahwa target kenaikan ya, potensi kenaikan laba bersih di tahun 2024 itu naik sekitar 10%. Artinya kalau kita lihat dari tahun 2023, berarti kan EPS-nya jadi di angka 220 guys. Nah, ini bukan di angka 220 lagi nih. Kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio 30%, ya, berarti dividen yang dibagikan adalah 66. Kalau misalkan 66 dibanding harga sahamnya saat ini 1.365, ya berarti potensi dividen yang bisa dibagikan adalah 4,8%. Itu guys. Biasanya kalau misalkan manajemen sudah menyampaikan targetnya adalah kenaikan 10%, ya labanya di situ gitu guys. Nanti di EPS kuartal 3 atau kuartal 4-nya nggak sama seperti kuartal 2. Biasanya begitu, tapi kan kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Dan ya ingat ya guys ya, perlu diketahui ini hitung-hitungan pesimis. Ya kalau optimisnya dia bisa mencapai EPS 300, ya 300. Kemudian dia membagikan dividen payout ratio 50%. Ini 50%. Akhirnya DPS-nya, dividen per share-nya per lembar saham itu 150. Berarti kalau di harga sekarang kan potensi dividen yield-nya ada di angka 10%. Menarik nggak? Menarik. Cuman kan itu optimis guys. Kalau misalkan memang tercapai IPS 300. Lah kalau nggak tercapai, ya udah. Seperti skema yang tadi gue bilang. Nah itu alasan ketiga kenapa Bayu kinerjanya baik. Kinerjanya bagus ya. Tapi sahamnya belum diapresiasi pasar. Yang pertama dia kurang liquid, ya. Yang kedua ada tren penguatan rupiah atas US dollar. Yang ketiga, ya banyak investor yang masih pesimis dengan potensi EPS di tahun 2024 dan dividen payout ratio seperti yang tadi gua gunakan skema sebelum ini. EPS-nya ada di angka 220, dividen payout ratio 30%. DPS-nya 66, dividen yield-nya berarti ada di angka 4,8%-an. Nah itu guys, itu 3 alasan kalau gue melihat kenapa Bayu belum diapresiasi pasar. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.